Di jantung hutan Gimbo Nebuak yang rimbun dan misterius, di mana sinar matahari hanya mampu menembus celah-celah dedaunan, seorang petani bernama Ayah Serekamun berjuang membuka ladang. Berladang di tengah belantara bukanlah perkara mudah. Bayang-bayang pohon menjulang bagai raksasa, dan kesunyian menyelimuti, sebab tak ada tetangga atau teman yang turut mengolah tanah di sana. Hanya ketabahan yang menjadi benteng terakhirnya. Tanpa itu, harapan bisa lenyap, dan keputusasaan akan menang. Belum lagi ancaman binatang buas dan gerombolan pemakan tanaman yang kerap mengintai, mengacaukan kerja keras Ayah Serekamun dengan keganasan mereka. Pada suatu malam yang kelam, ketika angin berbisik penuh rahasia, sebuah raungan menggelegar memecah keheningan. Seekor binatang buas mendekati ladang Ayah Serekamun. Aumnya semakin mendekat, mengguncang hati penghuni pondok sederhana itu. Binatang itu kini berdiri tepat di bawah pondok, menggoyangkan struktur kayu yang rapuh, hingga berderit menakutkan. Dalam kegelapan yang mencekam, Ayah Serekamun menatap bahaya dengan hati tenang, namun waspada. Tekadnya bulat, daripada menyerah pada makhluk itu tanpa perlawanan, lebih baik ia dan keluarganya habis dicakarnya. Dengan penuh keberanian, ia berseru, "Hai binatang, aku manusia yang tak pernah mengusikmu. Pergilah dari sini." Teriakan itu membuat binatang buas terdiam sejenak, raungannya mereda. Namun, tiba-tiba ia menggaruk tanah di bawah pondok dengan liar, mengamuk hingga kayu-kayu di sekitar patah berkeping-keping. Kemarahan membakar dada Ayah Serekamun. Ia mengerahkan segala mantra penangkis serangan yang diwarisi dari leluhur. Namun, makhluk itu tak gentar, malah semakin ganas, berusaha merobohkan pondok yang menjadi pelindung keluarganya. Di puncak ketegangan, Ayah Serekamun melompat dari pondok dengan pedang terhunus, siap menghadapi musuhnya. Pertarungan sengit pun meletus. Manusia dan binatang saling berhadapan dalam tarian maut, tak ada yang mau mengalah. 2 jam berlalu, keringat dan darah bercampur di udara malam. Dari dalam pondok, Serekamun kecil berteriak ketakutan, "Ayah, ayah!" Ayahnya menjawab dengan suara tegas, "Ayahmu masih hidup." Dengan nafas tersengal, Ayah Serekamun mengucapkan mantra pamungkas. Ucap segaris tanah, saponya melangkai, "Tanah yang garis ini itulah yang mati." Mantra itu mengguncang udara, dan binatang itu melompat liar. Kesempatan itu tak disia-siakan. Ayah Serekamun menghujamkan pedangnya tepat ke perut makhluk itu. Binatang buas itu meraung terakhir kali sebelum roboh, menghembuskan nafasnya dalam keheningan malam. Dengan tubuh lelah dan tersaruk-saruk, Ayah Serekamun kembali ke pondok. Ia menunjukkan hati binatang itu kepada Serekamun sebagai bukti keberaniannya. Sang ibu memasak hati itu, dan mereka menyantapnya bersama. Ajaib, setelah makan, tubuh mereka terasa panas, penuh tenaga, meski wajah mereka memerah. Namun, sejak malam itu, sifat Ayah Serekamun berubah. Ia menjadi pendiam, murung, dan terobsesi mencari binatang buas untuk ditantang, tak peduli siang atau malam. Pada suatu malam, raungan baru menggema dari kejauhan, membangkitkan semangat Ayah Serekamun. Di kegelapan, ia melihat sosok samar seekor singa bertanduk, makhluk aneh yang tak pernah dilihatnya. Tanpa ragu, ia menyerbu, namun singa itu lebih cepat. Tanduknya menghantam tubuh Ayah Serekamun, mengakhiri hidupnya seketika. Serekamun, yang tak lagi mendengar suara ayahnya, berlari mencari ke hutan. Ia menemukan tubuh ayahnya tercabik-cabik oleh singa bertanduk itu. Dengan hati penuh dendam, Serekamun berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Ia mengucapkan mantra, urat menjadi kawat, tulang menjadi besi, badan seperti batu. Dengan kekuatan baru, ia merobohkan pohon besar hingga menimpa singa itu, mengakhiri nyawanya. Serekamun mendekati mayat singa dan terkejut, makhluk itu memiliki 7 kepala. Satu persatu ia memotongnya. Kepala pertama berubah menjadi keris indah, kedua menjadi ramuan obat, ketiga menjadi baju terbang, dan sisanya lenyap begitu saja. Tubuh singa itu menjelma menjadi patung megah. Dengan hati pilu, Serekamun kembali ke pondok, hanya untuk mendapati ibunya telah tewas diterkam binatang lain. Kini ia yatim piatu, sendirian di hutan belantara. Suatu malam, ia bermimpi, Serekamun, pergilah ke Gimbo Nebuak. Raja di sana mengadakan sayembara. Bawa senjatamu, dan ingat, di tengah perjalanan, berasmu akan dimakan tikus. Tikus itulah yang akan menolongmu. Keesokan harinya, Serekamun berangkat menuju Gimbo Nebuak. Sesampainya di istana,
Ia menghadap raja dan bertanya tentang sayembara. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Maaf, tuanku. Saya mendengar kabar tentang sayembara untuk mengambil kain Nangkopurin di istana seberang lautan. Barang siapa mendapatkannya akan menikahi putri raja. Izinkan saya mengikuti sayembara itu." Raja menatapnya skeptis. "Melihatmu, kau tak punya apa-apa untuk memenuhi syarat menjadi menantu raja." Namun Serekamun bersikeras, "Ampun, tuanku, jika ada sayembara, izinkan saya mencoba." Raja mengangguk, "Boleh, jika kau punya tekad." Seminggu kemudian, sayembara dimulai. Para peserta berkumpul, namun Serekamun menjadi bahan ejekan karena tampil sederhana. Di tengah perjalanan laut, bekalnya habis dimakan tikus, sesuai mimpinya. Di pelabuhan, raja mengumumkan, siapa yang membawa kain Nangkopurin dari istana seberang akan menjadi menantu raja. Saat perlombaan dimulai, semua peserta berlomba menyiapkan alat dan strategi, kecuali Serekamun yang tampak tak bergerak. Raja menegurnya, "Mengapa kau diam saja?" Serekamun menjawab tenang, "Tuanku, wakil saya sudah bergerak lebih dulu." Tiba-tiba, seekor tikus muncul membawa kain Nangkopurin dan menyerahkannya kepada Serekamun. Para peserta lain yang saling bertempur di istana seberang kembali dengan tangan hampa. Mereka melapor bahwa kain itu telah diambil tikus. Di kapal, Nengkudumudo melihat kain di tangan Serekamun dan berusaha merebutnya. Dalam perkelahian sengit, Serekamun terdorong ke laut dan kain jatuh ke tangan Nengkudumudo. Setibanya di Gimbo Nebuak, raja mengumumkan Nengkudumudo sebagai pemenang dan calon menantu. Namun, pada hari pernikahan, seekor burung sarkeling terbang di atas istana, bernyanyi dengan suara merdu, "Aku sarkeling, menggugung Serekamun. Dibunuh Nengkudumudo demi kain Nangkopurin." Nyanyian itu memukau semua orang. Tiba-tiba, Nengkudumudo roboh tak bernyawa, berubah menjadi pohon mengkudu. Burung sarkeling menjelma menjadi Serekamun, yang kemudian duduk bersanding dengan putri raja, menggenapi takdirnya sebagai pemenang sejati.